Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya secara singkat akan menyampaikan bahwasanya segala perbuatan kita ini ada yang mencatatnya, maka kita harus berhati-hati. Para jamaah, di dalam surat Al-Infitor surat nomor 82 ayat 10 sampai dengan 12. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun. Begitu Allah memberitahukan, mengingatkan kepada kita, sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, perbuatan kalian, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi para jamaah, kita ini sebenarnya tidak terlepas dari pengawasan malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti kita. Imam Ahmad yang sudah terkenal itu, beliau pernah sakit. Kemudian karena biasa sakit, kemudian beliau merintih kesakitan. Kemudian ada murid beliau yang besuk, nyambangi begitu. Begitu tahu Imam Ahmad ini merintih, maka kemudian muridnya mengingatkan, wahai Imam Ahmad, ada yang mencatat rintihanmu itu, malaikat itu. Langsung Imam Ahmad menyadarinya dan kemudian beliau langsung berhenti, tidak merintih. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, merintih pun itu dicatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus berupaya, segala perbuatan kita, ucapan kita, supaya benar-benar aman, keluar yang baik-baik saja, keluar yang baik-baik saja. Nah, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sampaikan sebuah hadis yang sangat perlu untuk kita ketahui supaya kita tidak terseret kepada apa yang dimaksud di dalam hadis yang saya bacakan ini. An Thawbana 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, annahu qala, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihamata
bidon fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Dari Thauban, dari Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah berkata, sungguh kata Rasulullah, aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan seperti gunung Tihamah. Segunung kebaikannya itu. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Menjadi debu yang bertebaran. Artinya hapus amal kebajikannya itu. Kemudian sahabat Thauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana jallahim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka ini saya sampaikan supaya kita tidak tahu, tetapi supaya kita tahu dan berusaha untuk menghindarinya, dan supaya akhirnya kebaikan-kebaikan kita itu tidak seperti debu yang bertebaran. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamu idza khalau bi maharimillahin antahakuha. Begitu kata Rasulullah. Adapun mereka itu, Thauban bertanya, siapa orang yang seperti apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, adapun mereka itu adalah saudara kalian, kata Rasulullah. Kulit mereka itu sama dengan kulit kalian, kata Rasulullah. Mereka juga menghidupkan malam dengan ibadah sama seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika berkesepian, sepi, mereka merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah memberitahukan kepada Thauban dan termasuk kepada umatnya kita. Para jamaah, jadi maksudnya hadis ini seperti kita lihat di sekitar kita, insya Allah bukan diri kita, itu banyak orang yang kelihatannya baik, banyak orang yang kelihatannya sholatnya di masjid, banyak orang yang sholat yang bajunya pakai ya seperti orang alim begitu. Bukan konglomerat kok. Konglomerat itu bukan orang belum tentu orang. Jadi ada yang pakai udung-udung, pakai ini gitu ya, kelihatan alim ya. Tetapi di waktu sepi mungkin dia membuka HP, lihat ana wong muda gitu. Bermaksiat. Ya, merobek tirai kemudian bermaksiat kepada Allah. Kelihatannya kok menarik. Sekali lihat besoknya muncul lagi yang lain. Tambah seneng. Itu salah satu contoh para jamaah. Ketika berkesepian, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Tapi kalau Syekh Al-Utsaimin menerjemahkannya tidak hanya yang seperti itu yang namanya kesepian, tetapi memiliki kesempatan dia itu untuk bermaksiat kepada Allah, kemudian dia melakukan kemaksiatan itu. Misalnya saya jadi bendahara masjid lagi, terus kemudian wah ini toleh ke kanan kiri kok nggak ada yang melihat, ada kesempatan saya pakai uang itu. Tapi kalau uangnya masjid kan tidak banyak, bukan soal banyak dan sedikitnya. Sama saja 1 juta atau 1 triliun, sama saja. Yang 1 triliun, yang triliun itu juga begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Dia ada kesempatan, akan tetapi dia kemudian bermaksiat kepada Allah. Ada kesempatan. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis Sauban ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan yang seperti itu di lingkungan kita banyak sekali. Atau ngerompol-ngerompol arisan PKK, misalnya, jeng, sini sebentar jeng, ngamping apa, rasan-rasan, itu loh ibu, itu loh kok gini, rasan-rasan, menggunjing, bisik-bisik. Nah, itu berkesepian tetapi dia berbuat kemaksiatan. Itu hati-hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Karena kebaikan kata Rasulullah sebesar gunung Tihamah itu akan hilang bertebaran. Nah, para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di dalam surat An-Nisa 108. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum il yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka itu bersembunyi dari manusia, sebenarnya itu hanya bersembunyi dari manusia. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah kemudian meliputinya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka itu berusaha untuk bersembunyi dari manusia. Tetapi sebenarnya kita tahu para jamaah bahwa Allah itu mengetahui, menyuruh malaikat untuk membuat catatan-catatan. Maka para jamaah, kita harus berhati-hati terhadap yang satu ini. Ada juga yang memiliki arti bahwa maksiat tersebut itu tidak dilakukan seorang diri, tetapi bisa juga kemaksiatan itu dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau korupsi kan mesti ada, jamaahnya itu pasti ada. Jadi jamaah itu tidak hanya jamaah sholat subuh di Masjid Al-Basit. Ada korupsi secara berjamaah, itu ada. Anggota DPR, sak produk kena, OTT, sak grup kena. Itu termasuk di dalam pengertian ini. Dia sembunyi-sembunyi, tapi secara berjamaah, tidak harus dilakukan sendiri. Mungkin kalau yang melihat HP tadi, habis ceramah pulang, istrinya kok nggak ada di rumah, toleh sepi, buka HP, wah ini sing wah ini macam terus sinau ya.
Nah, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis ini pengertiannya juga bahwa orang yang melaksanakan itu adalah orang yang menganggap remeh dosa. Dosa begini saja kok tidak apa-apa, dilanjutkan. Ini kok remeh begini saja, oh ini dosa kecil, dilanjutkan, diteruskan. Orang yang seperti ini termasuk di dalam pengertian hadis ini. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, maka marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjaga dari dosa-dosa kecil apalagi besar, baik di keramaian atau di kesepian. Karena sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi kepada sahabat Sauban. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ini, dan insya Allah besok ada sholat gerhana di masjid ini, insya Allah kita bisa mengikutinya sekitar jam 6:30 malam kurang ya mungkin. Begitu langsung insya Allah melaksanakan tarawih bersama. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.